Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR MPR Republik Indonesia serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hadir di sini berdiri sebagai salah satu perwakilan mahasiswa Indonesia dalam menyampaikan aspirasi mengenai pendidikan. Pastinya hal ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan pandangan, harapan, serta keresahan yang dirasakan oleh banyak mahasiswa dan pelajar di Indonesia. Perkenalkan, saya Lydia Putri, saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi ilmu komunikasi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai pendidikan sebagai salah satu aspek yang penting dalam pembangunan bangsa. Sebagai mahasiswa, pastinya saya yakin dan percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang baik saja atau memperoleh gelar akademik. Pendidikan adalah merupakan proses pembentukan karakter, pengembangan kemampuan, dan mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan yang baik pastinya akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Indonesia memiliki jutaan generasi muda yang penuh potensi. Namun, potensi tersebut hanya dapat berkembang secara maksimal apabila didukung oleh sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai akses dan biaya pendidikan. Meskipun saat ini sudah banyak program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi saya melihat masih banyak terdapat pelajar ataupun mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Banyak mahasiswa yang harus membagi waktu mereka antara kuliah dengan bekerja demi memenuhi kebutuhan biaya pendidikan maupun kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan ada yang terpaksa menunda kuliah atau putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Bahkan setiap warga negara pastinya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah dapat terus memperluas program bantuan pendidikan serta beasiswa yang ada, baik untuk siswa maupun untuk mahasiswa. Selain itu, juga perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tetap terjangkau sehingga tidak menjadi penghalang bagi generasi muda yang ingin mengembangkan diri mereka melalui pendidikan. Hal yang kedua adalah pemerataan kualitas pendidikan. Saat ini masih banyak terdapat kesenjangan yang cukup besar antara fasilitas pendidikan di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil. Di beberapa daerah masih banyak sekolah yang kurang ruang kelas, fasilitas yang terbatas, bahkan kekurangan tenaga untuk mengajar. Sementara di daerah perkotaan, siswa dan mahasiswa memiliki akses yang lebih baik terhadap ekonomi, sumber belajar, dan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap. Perbedaan ini menyebabkan kesempatan yang diterima oleh peserta didik menjadi tidak merata pastinya. Menurut saya, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dan merata, terlepas dari tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta pembangunan infrastruktur pendidikan harus terus menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, di era digital seperti sekarang ini yang sudah sangat maju, akses internet juga telah menjadi kebutuhan penting dalam proses pembelajaran. Banyak materi pendidikan, jurnal, buku, bahkan sumber informasi yang kini tersedia secara digital. Oleh karena itu, akses internet yang cepat dan terjangkau perlu diperluas hingga ke seluruh wilayah Indonesia agar semua pelajar dan mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, saya ingin menyoroti pentingnya pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Saat ini dunia kerja mengalami perubahan yang sangat cepat akibat pengembangan teknologi dan digitalisasi. Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada teori saja, tetapi juga harus membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia industri atau dunia kerja. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan suatu masalah. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya melihat bahwa kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu hal yang penting dan dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan. Namun, kemampuan tersebut tidak hanya dapat dipelajari melalui teoretika saja, tetapi melalui pengalaman organisasi, kegiatan sosial, magang, dan berbagai kegiatan lainnya yang tersedia di kampus. Karena itu, saya berharap kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja industri dapat terus diperkuat sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang relevan sebelum memasuki dunia kerja. Selain aspek akademi dan keterampilan, kesehatan mental mahasiswa juga perlu menjadi perhatian yang lebih besar oleh pemerintah. Banyak mahasiswa yang menghadapi tekanan akademis, tuntutan ekonomi, tekanan sosial, hingga kekhawatiran mengenai masa depan setelah lulus kuliah. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa stres, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena berbagai tekanan tersebut. Oleh sebab itu, saya berharap institusi pendidikan dapat menyediakan layanan konseling dan pendampingan yang lebih mudah diakses oleh mahasiswa hingga mereka memperoleh dukungan yang dibutuhkan selama menjalankan pendidikan. Sebagai mahasiswa, kami tidak menginginkan kemudahan tanpa usaha. Kami siap belajar, bekerja keras, dan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa. Namun, bagi kami, berharap pada sistem pendidikan yang ada mampu memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh generasi muda Indonesia untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Hadirin yang saya hormati, saya percaya bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Ketika pendidikan diberikan secara merata dan berkualitas, maka Indonesia akan memiliki generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui kesempatan ini, saya berharap aspirasi yang saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan semata, tetapi pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Mari kita terus berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, lebih baik, lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita tidak hanya membangun individu yang sukses, tetapi juga membangun masa depan Indonesia yang lebih maju. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya sebagai salah satu perwakilan mahasiswa Indonesia terkait pendidikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua.